Selamat siang Tribuners, salam jumpa di special interview hari ini bersama saya Salma Pikalawata. Tribuners kan pasti bertanya-tanya kenapa hujan terus? Hampir setiap hari selalu hujan. Kalaupun panas itu tidak akan bertahan lama. Dan kalian juga pasti penasaran kira-kira kapan musim panas akan datang? Nah, untuk menjawab hal tersebut sekaligus memberikan penjelasan dengan lengkap dan ilmiah, kita akan berbincang langsung hari ini bersama ahlinya. Sudah ada Prakirawan BMKG Maluku, Eunike Leonora Makaruku. Langsung saja kita sapa ya Tribuners. Selamat siang Kakak Ike. Selamat siang, halo Tribuners, apa kabar? Selamat siang. Iya, Kak Ike kabarnya hari ini baik? Puji Tuhan hari ini baik. Oke, seperti biasa ya Tribuners, selama 30 menit ke depan kita akan live di Facebook dan juga YouTube tribunambon.com. Kalau kalian ada yang mau bertanya bisa langsung ikut berpartisipasi di kolom komentar. Oke, Kakak Ike, kita langsung saja sesuai dengan tema kita hari ini, waspada cuaca ekstrem di Maluku. Iya. Nih Kakak, bagaimana kondisi cuaca di Maluku saat ini? Baik, untuk kondisi cuaca wilayah di Maluku, berbicara tentang kondisi cuaca wilayah Maluku secara umum, kondisi cuaca di wilayah Maluku itu berbeda-beda. Nah, untuk bulan April sampai September ini, khususnya September, wilayah-wilayah Maluku yang sudah masuk musim hujan itu di wilayah Pulau Ambon, wilayah Buru bagian selatan, kemudian wilayah Pulau Banda, Pulau Seram bagian selatan, kemudian sama wilayah Maluku Tengah dan Pulau Lease. Kemudian untuk wilayah-wilayah lainnya itu belum masuk dalam musim hujan. Gitu, Kak. Kak Ike, kalau di Ambon sendiri hari ini masih hujan seharian juga kayak kemarin, Kak Ike? Iya. Untuk Ambon sendiri sama yang tadi saya bilang Maluku Tengah, Buru Selatan, dan Pulau-Pulau Lease sama Pulau Banda itu masih untuk hari ini tuh masih ada peluang atau potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat untuk sepanjang hari ini. Untuk wilayah-wilayah lain itu masih ada potensi berawan hingga hujan ringan. Ini memang musimnya ya, Kak? Iya, kalau untuk Ambon itu sesuai dengan perakiraan atau prediksi dari Stasiun Meteorologi Patimura Ambon, pada khususnya itu kami sudah memprediksi untuk puncak musim hujan itu terjadi pada bulan Juli kemarin untuk wilayah Kota Ambon sama Maluku Tengah, gitu Kak. Itu puncaknya sampai ada dampak kemarin? Iya, kemarin ada dampak banjir sampai Masohi. Tanah longsor juga di berbagai wilayah, itu Kak. Itu kenapa sampai bisa ada apa yang menyebabkan sampai hujan hingga punya dampak yang sangat besar sampai ada Bupati Maluku Tengah pun sendiri bilang kalau ini pertama kalinya Masohi bisa kebanjiran besar seperti ini. Nah, itu Kak, faktor utama itu sampai hujan sangat ekstrim itu kemarin di wilayah Kota Ambon sama di Maluku Tengah itu karena memang faktor utamanya itu sudah masuk musim hujan. Kemudian ada faktor-faktor juga atau fenomena global bahkan lokal juga mendukung. Seperti kemarin itu terjadi fenomena MGO. Fenomena MGO itu dia membawa massa udara jenuh dari wilayah barat hingga ke timur, dan itu ketika masuk di wilayah Maluku, dia mendukung proses konvektivitas sehingga mengakibatkan hujan sangat ekstrim di beberapa wilayah Maluku, Maluku Tengah dan Kota Ambon pada khususnya. Sehingga kemarin Maluku Tengah itu bisa curah hujan selama satu hari itu mencapai 347 mm. Kalau di Ambon kemarin berdasarkan data, bulan Juli itu total curah hujan di wilayah Kota Ambon 1220,9 mm Kak. Yang curah hujan tertinggi di Ambon bulan Juli itu 241,8. Itu karena memang sudah masuk musim hujan dan juga didukung oleh faktor fenomena MGO tadi. Karena kalau fenomena MGO aktif di wilayah Indonesia, maka wilayah Maluku, wilayah timur itu akan sangat berdampak sekali terhadap intensitas curah hujan. Khususnya di wilayah Ambon dan beberapa wilayah lainnya yang sudah termasuk masuk musim hujan. Gitu. Ini Kak, kira-kira sampai kapan musim hujan ini akan berlangsung? Nah, bicara soal musim hujan ini khususnya di Ambon ini kan, di
berdasarkan klimatologis, wilayah Maluku ini masuk ada 3 tipe hujan, Kak. Tipe tiga hujan di wilayah Maluku. Yang pertama itu tipe monsunal. Tipe monsunal itu dia biasa terjadi musim hujannya November sampai April. Dan itu biasanya terjadi di bulan di wilayah Pulau Buru sama Pulau Seram bagian utara, kemudian Kepulauan Kei dan Kepulauan Aru. Nah, biasanya itu musim hujan November sampai April. Kalau musim kemaraunya nanti pada bulan Mei sampai Oktober, itu di wilayah Utara Buru, utara Pulau Seram sama Kepulauan Kei dan Aru. Kemudian kalau untuk Ambon, musim hujannya itu kemarin diprediksi secara klimatologis itu masuk tipe hujan lokal. Tipe hujan lokal itu dia musim hujannya berlangsung dari bulan Maret, bulan April sampai bulan September. Itu prediksinya. Kemudian kalau musim kemaraunya nanti setelah Oktober sampai dengan Maret. Kalau untuk daerah Maluku bagian selatan, dia itu masuk tipe hujan ekuatorial, yang dimana itu ada 2 puncak musim hujannya, Kak. Itu di wilayah Kepulauan Tanimbar sama Maluku Barat Daya. Itu nanti musim hujannya tuh sekitar Desember sampai April, Kak. Seperti itu. Oke. Kak, apakah ada perbedaan musim hujan tahun ini dengan sebelum-sebelumnya? Nah, kalau untuk perbedaan musim hujan sendiri, untuk tahun kemarin atau sekitar akhir tahun 2020, itu musim hujannya ditambah lagi waktu itu ada fenomena La Nina kuat di Indonesia, sangat berpengaruh sekali terhadap curah hujan di Maluku. Namun untuk tahun 2022 saat ini memang ada La Nina, tapi La Nina dalam kondisi normal, Kak. Tapi sampai terjadi hujan ekstrim kayak tadi itu juga ada pengaruh fenomena lain, seperti ada tekanan yang sekarang ini terjadi, ada tekanan rendah di Filipina dan itu memicu sekali. Kalau BMKG sendiri menganalisanya seperti apa? Nah, untuk menganalisa kondisi atmosfer ini, kita biasanya dari analisa global itu seperti yang tadi saya sampaikan, sekarang ada tekanan rendah di utara Indonesia, itu utara Filipina. Biasanya kalau tekanan rendah di Filipina itu berpengaruh untuk wilayah Indonesia bagian timur. Nah, tekanan rendah, jadi sistemnya itu kan angin itu, massa udara itu bergerak dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Nah, ketika ada tekanan rendah di utara Maluku atau Indonesia yang tadi Filipina itu, Kak. Nah, biasanya tuh dia menarik massa udara dari bawah, dari arah timur. Ditambah lagi kan wilayah Maluku ini sekarang ada arah dan kecepatan anginnya itu dari arah timur hingga tenggara. Makanya angin timuran itu naik melalui wilayah Maluku, kemudian di situ terjadi konvergensi atau pumpunan angin, dan akan terjadi perlambatan massa udara di situ sehingga menyebabkan terbentuknya proses konvektivitas sehingga muncul pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Maluku. Nah, proses-proses ini juga akhirnya mengakibatkan beberapa wilayah yang seharusnya tidak terjadi hujan, belum masuk musim hujan. Nah, bisa saja terjadi hujan pada saat mereka belum masuk musim hujan, Kak. Apalagi apalagi Pulau Ambon yang sudah musim hujan ditambah fenomena ini, maka hujan akan dengan sangat ekstrim pada saat itu, Kak. Kalau daerah-daerah yang sebenarnya bukan musim hujan, tapi sekarang ini turun hujan, itu daerah mana saja, Kak? Ya, belum hujan kan, Kak, kalau saat ini. Itu daerah Maluku bagian selatan, Kak, itu belum masuk musim hujan. Saum Laki, Maluku Barat Daya, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kota Tual. Tapi mereka kalau sekarang untuk Kepulauan Aru itu ada hujan juga sangat cukup dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi beberapa hari belakangan ini karena fenomena-fenomena yang tadi saya sampaikan yang mendukung itu, Kak. Ada tekanan rendah di Filipina, ada sirkulasi-sirkulasi atau dinamika atmosfer yang terjadi sampai mengakibatkan terjadinya hujan di daerah yang seharusnya memang belum masuk musim hujan.
Oke. Nah, kalau soal kan ada daerah yang sebenarnya belum masuk musim hujan tapi sudah Iya. hujan. Tapi kalau kita lihat di Ambon saja ya, Kak. Iya. Mungkin saya juga mewakili Tribuners Oh, nih ya. iya. Menyampaikan keresahannya kok, tapi kenapa ya kadang-kadang panas lalu hujan, kayak misal hari Minggu kemarin semua sudah memang panas. Kita Iya. sudah berharap besoknya pasti bakalan panas terus, padahal ternyata malah hujannya makin lebat. Itu Iya. gimana? Kok bisa tiba-tiba panas lalu tiba-tiba hujan? Nah, untuk itu kan kalau kita sampaikan berbicara soal musim hujan itu kan nggak tiap hari harusnya hujan terus. Fluktuatif, bisa saja besok panas, terus besok lagi hujan dan seterusnya gitu. Itu kita tergantung kondisi atmosfernya, Kak. Jadi kalau kondisi atmosfer mendukung untuk hujan, seperti contohnya kelembaban udara, contohnya daerah Kota Ambon ini kelembaban udaranya cukup basah, kemudian suhunya juga rendah, itu sangat mendukung untuk proses hujan. Tapi kalau kita menganalisa besok ini kelembaban udaranya rendah, kemudian suhunya tinggi dan pengaruh dari arah angin ada dan kecepatan angin dan faktor-faktor, tidak ada fenomena global atau faktor-faktor sirkulasi udara lainnya yang mempengaruhi, berarti besok kita prediksi masih aman-aman saja, Kak. Tidak ada yang signifikan. Oke, kalau Kakak kalau seminggu ke depan sendiri nanti Ambon gimana? Apakah berawan atau Untuk hujan? seminggu ke depan, prospek cuaca seminggu ke depan. Untuk seminggu ke depan ini wilayah Pulau Ambon, wilayah Buru Selatan, wilayah Maluku Tengah, termasuk Masohi, Amahai, dan wilayah Pulau Seram bagian selatan dan sebagian bagian timur, kemudian Banda, itu masih diprediksi ada intensitas hujan sedang hingga lebat karena memang masih dalam musim hujan. Nanti kan setelah September ke Oktober mulai peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Itu berarti bisa jadi ini nanti pada saat HUT RI yang ke-77 lalu juga ada HUT Provinsi Maluku ini kita diguyur hujan terus ya, Kak ya? Nah, itu bisa saja terjadi tergantung dinamika atmosfer yang terjadi. Nah, kita akan memprediksi sesuai dengan kondisi-kondisi atmosfer itu sendiri, Kak. Oke. Jadi memang Tribuners kita harus tetap waspada ya, karena memang kadang-kadang hujan, kadang-kadang juga panas, tapi tentu kita setiap hari ada peringatan dini dari BMKG terkait dengan cuaca hari ini ya. Iya, setiap hari kami di Stasiun Meteorologi Patimura Ambon akan mengeluarkan setiap harinya itu mengeluarkan peringatan dini 2 harian. Itu prospek cuaca untuk 2 hari ke depan tuh seperti apa, apakah ada cuaca signifikan di wilayah-wilayah mana, itu akan selalu kami sampaikan, diseminasikan ke stakeholder maupun masyarakat. Gitu, Kak. Nah, lalu apakah perakiraan cuaca BMKG ini sudah pasti? Misalnya di BMKG memprediksikan hari ini hujan, apakah benar-benar hujan? Tapi sebelum menjawab hal itu, mungkin kayaknya kita akan bahas dulu nih, kira-kira kita tentu penasaran kan bagaimana sih proses BMKG itu bisa mengeluarkan perakiraan cuaca setiap harinya. Nah, mungkin pertanyaan saya, apakah tahapan BMKG sendiri untuk membuat perakiraan cuaca gimana? Nah, untuk tahapan-tahapan dalam memperakiraan cuaca sampai mengeluarkan informasi cuaca itu sendiri ya, Kak. Iya, jadi yang pertama itu ada beberapa tahapan yang harus kita kerjakan, yang harus kita analisa. Yang pertama itu tahapan observasi. Biasanya itu forecaster itu mengobservasi atau mengamati. Tapi sebelum itu sebagai forecaster di wilayah itu sendiri harus tahu karakteristik wilayah itu sendiri, karakteristik atmosfer di wilayah itu sendiri itu seperti apa agar dia bisa memprediksi dan memperkirakan. Nah, kemudian setelah dia mengamati, itu mengamati unsur-unsur cuaca seperti dia mengamati suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, penyinaran matahari, arah dan kecepatan angin. Kemudian setelah itu, setelah diobservasi, kemudian dia menganalisa. Bukan hanya menganalisa udara permukaan, tapi udara atas juga kita menganalisa. Kita dibantu dengan dinamakan itu radiosonde. Itu kayak balon gitu.
dia akan dilepas ke atas, di situ ada sensornya. Sensornya itu yang akan menghasilkan data-data suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara di lapisan atas, Kak. Kemudian setelah itu kami membuat perakiraan. Nah, di sini juga BMKG dibantu dengan pemodelan cuaca pemodelan prediksi cuaca yang berbasis komputer yang dinamakan numerical weather prediction itu biasanya dibantu ada pemodelan itu untuk forecaster itu sendiri menganalisa cuaca di wilayah-wilayah daerahnya untuk kemudian akan diinput ke sistem yang namanya Meteo Factory agar dikeluarkan setelah diinput. Nah, kami di Stasiun Meteorologi Patimura itu menginput cuaca per kabupaten kota. Jadi setiap ada banyak titik kabupaten kota yang kami per kecamatan juga kami memprediksi sampai di tingkat kecamatan kami memprediksi cuaca itu. Dan juga kami di Stasiun Meteorologi Patimura Ambon itu sebagai stasiun koordinator untuk wilayah-wilayah di daerah. Jadi biasanya itu forecaster, teman-teman forecaster juga ada tersebar di stasiun meteorologi di wilayah Maluku, Kak, untuk membantu forecaster Patimura untuk mengeluarkan info perakiraan cuaca di wilayah Maluku. Biasanya mereka itu setiap sebelum jam 9 pagi mengirimkan data perakiraan ke Patimura, stasiun kantor kami, untuk forecaster yang pada saat bertugas dia membuat perakiraan cuaca dan akan itu ada di daerah mana saja untuk forecasternya? Untuk di wilayah Maluku itu kantor meteorologi, stasiun meteorologi itu ada. Kalau Pulau Buru itu di Namlea, dia mewakili perakiraan di Pulau Buru. Kemudian Seram bagian timur itu geser, stasiun meteorologi geser. Kemudian Maluku Tengah itu ada di Amahai. Kemudian di Ambon ada stasiun meteorologi Patimura. Kemudian Pulau Banda ada stasiun meteorologi Banda. Kemudian di Tual ada stasiun meteorologi Tual. Kemudian di Saumlaki stasiun meteorologi Saumlaki. Nah, selain dari wilayah-wilayah itu, kami dari stasiun meteorologi Patimura yang mengambil alih memprediksi wilayah-wilayah yang tidak ada stasiun meteorologi di sana. Seperti itu, Kak. Itu apakah ada alatnya selain yang tadi ada satelit lalu kemudian buang ke udara seperti yang tadi Kakak sebutkan? Iya. Untuk memprediksi. Iya. Oh, ya itu karena yang tadi saya bilang faktor yang pertama itu forecaster di wilayah-wilayah sana itu harus pasti mengetahui karakteristik cuaca di sana. Kemudian dia akan dibantu dengan sistem penginderaan jarak jauh seperti satelit cuaca yang biasa dikeluarkan oleh BMKG pusat. Kemudian kami juga yang tadi saya bilang numerical weather prediction itu dibantu sangat membantu forecaster untuk membuat perakiraan. Di situ kami dapat melihat unsur-unsur cuaca, menganalisa unsur-unsur cuaca. Biasanya itu juga kami menganalisa cuaca itu dari cuaca yang fenomena yang sudah terjadi. Fenomena yang sudah terjadi itu apa penyebabnya dan apa potensi atau peluang yang nanti terjadi besok atau beberapa hari ke depan. Begitu, Kak. Ya, Pak, perakiraan cuaca juga bisa dipantau lewat komputer begitu, Kak? Bisa, sangat bisa. Di Maluku ini biasanya informasi-informasi itu kami membagikan via media sosial maupun juga media elektronik. Kalau media sosial itu ada di Facebook namanya Info BMKG Maluku. Kemudian kalau di media elektronik biasanya tuh kami menggunakan telepon untuk siaran radio di setiap hari itu pagi dan sore kami menyiar untuk menginfokan informasi cuaca. Kemudian juga kami menggunakan WhatsApp group. WhatsApp group di situ ada instansi-instansi terkait yang membantu kami menyampaikan informasi cuaca untuk sampai ke masyarakat. Seperti ada dari BPD, BPBD atau dari Polda Maluku juga ada. Kemudian ada masyarakat, beberapa masyarakat juga tergabung di dalam grup itu. Setiap ada peringatan dini cuaca,
atau setiap hari ada prediksi cuaca akan kami sampaikan ke grup atau di media sosial maupun di media elektronik, Kak, begitu. Jadi berarti masyarakat memang bisa melihat kira-kira hari ini hujan atau panas, itu bisa di Dipantau, media-media iya. bisa dipantau ya. Iya, Nah, begitu, tapi Kak. mungkin Kak ini banyak jadi pertanyaan, apakah dengan adanya perakiraan cuaca yang sudah diterbitkan disebarkan oleh BMKG ini, apakah itu bisa menjamin perakiraan cuaca itu tepat atau bagaimana? Nah, ini kan namanya juga kami memprediksi, bukan kami menentukan. Nah, gitu kan, Kak. Jadi bisa saja meleset atau benar-benar terjadi. Nah, tapi untuk tahu bahwa kan kita contohnya di Seram Barat atau di Buru Selatan atau di MBD itu kan tidak ada stasiun meteorologi yang bisa kami pantau kalau memang benar-benar terjadi hujan atau tidak kan, Kak. Nah, di situ biasanya kami memverifikasi data. Nah, jadi Kak, verifikasi data itu biasa kami ambil dari pos-pos hujan yang sudah kami taruh di situ, Kak. Jadi kami bisa mengetahui memang hari itu terjadi hujan. Tapi kalau untuk mengetahui pastinya besok atau hujan, kami prediksi saja, Kak. Tergantung kalau contohnya kami memprediksi besok hujan, padahal itu tergantung fenomena cuaca juga ya, Kak. Kondisi atmosfer juga berubah, dia kan berubah setiap saat kondisi atmosfer ini, Kak. Jadi tidak fluktuatif, pokoknya fluktuatif gitu, Kak. Jadi bisa hujan, bisa panas, seperti itu. Jadi intinya memang tapi memang BMKG juga sangat membantu ya, karena memang ada cuman sedikit kecil saja yang memang dia sedikit meleset dari prediksi. perakiraan. Tapi rata-rata ya bisa 100% benar untuk perakiraan di beberapa wilayah, tergantung kondisi atmosfer gitu juga, Kak. Oke, jadi kan Kak, jadi itu tadi ya proses bagaimana BMKG bisa memperkirakan cuaca lalu sampai ke masyarakat disebarkan untuk tahu. Sebelum nih kita bahas dulu kapan kira-kira musim panas, tapi saya juga mau tegaskan satu nih, Kak. Apakah sekarang masyarakat harus tetap mewaspadai adanya cuaca ekstrim, hujan lebat disertai angin kencang di Maluku? Nah, untuk masyarakat ini sebenarnya harus lebih aware terhadap informasi cuaca, karena sangat penting untuk mendukung aktivitas atau kegiatan-kegiatan. Nah, untuk itu informasi cuaca itu harus lebih sering dipantau atau dilihat pada media sosial yang sudah kami sebarkan. Kemudian bisa juga di web Meteo atau info BMKG, aplikasi info BMKG, di situ semua terupdate. Jelas informasi cuacanya, Kak. Jadi masyarakat Maluku jangan cuma pantau kalau ada gempa, karena kan banyak kan BMKG paling ramai kalau ada gempa. Apalagi kondisi cuaca sekarang yang nggak jelas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba itu kan ya kami harapkan juga cukup pantau informasi cuaca yang setiap hari kami sampaikan agar besok kalau mau beraktivitas sudah tahu ini besok hujan atau tidak. Gitu. Biar bisa sediakan pagi. Ya. Tapi kalau saya pribadi jujur lebih takut kalau misalnya hujan lebat lalu disusul gempa. Oke, Kak. Nah, ini pasti juga maksudnya sih penasaran kira-kira kapan musim panas akan datang. Tapi sebelum jawab nih, Kak, saya mau tanya dulu. Saya sendiri kaget, dan kan tentu kita tahu ternyata perakiraan cuaca ini bukan cuma ada di Patimura, Ambon saja, ternyata ada tersebar di kabupaten kota yang ada di Maluku. Sebenarnya gimana sih caranya jadi perakiraan cuaca? Kami untuk menjadi seorang forecaster itu awalnya itu kami tuh ada pendidikan khusus. BMKG membuat sekolah tinggi khusus meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Di situ biasanya per tahunnya itu ada tes pengumuman untuk tes masuk di situ. Sekolah tinggi ini ikatan dinas, Kak. Jadi di situ kami belajar selama 4 tahun. Kemudian di tempat PKL, setelah itu ditempatkan di daerah. Setelah ditempatkan di daerah, kemudian kami ditempatkan di situ. Lalu
beberapa lama ada di situ harus ada mengikuti tes kompetensi seperti tes kompetensi gitu Kak, apakah layak menjadi forecaster atau tidak gitu Kak. Jadi kami bukan hanya menyandang status forecaster gitu, kami ada tesnya juga Kak. Setiap tahun itu setiap 5 tahun kami dites kompetensinya, apa masih layak nggak untuk bisa jadi forecaster seperti itu Kak. Apalagi kalau memang untuk perakiraan cuaca ini kan memang sudah jadi apa ya, dibilang makanan pokok bagi orang-orang karena itu wajib. Kita mau beraktivitas ya harus tahu dong cuaca hari ini apa. Ya sebenarnya Tribuners sebenarnya juga bisa lihat di info BMKG Maluku, bisa lihat ada di IG, di Facebook, juga bisa ada di tribunambon.com tuh tiap pagi pasti ada. Karena kita juga tulis ya Tribuners. Kita ke inti nih Kak, kalau kapan sih Kak prediksi awal musim panas di Kota Ambon dan juga Maluku Tengah dan juga daerah lain? Untuk wilayah Pulau Ambon, wilayah Maluku Tengah, wilayah Buru bagian selatan, wilayah Banda, Pulau Banda itu masuk musim panas, musim kemarau itu mulai dari Oktober sampai dengan Maret. Oktober itu masuk peralihan dari hujan ke kemarau. Kemudian untuk wilayah Maluku bagian selatan, wilayah Tanimbar dan Maluku Barat Daya itu musim hujannya itu nanti pada bulan Desember sampai Mei. Kemudian kalau musim panas itu kebalikan dari Kota Ambon, Pulau Ambon. Jadi sekitar Juni, musim panasnya itu tuh Juni sampai dengan November. Kalau untuk Buru, kemudian Pulau Seram bagian utara, kemudian Kepulauan Kei Aru itu nanti musim panasnya itu di bulan November sampai dengan April. Gitu Kak. Tapi juga kan tidak menutup kemungkinan jika ada gangguan-gangguan atau fenomena global yang terjadi, juga bisa terjadi hujan pada saat musim panas. Tapi memang karena 2 tahun ini cuaca kadang-kadang ya ada yang sebenarnya kayak ini harusnya musim hujan tapi jadinya panas, harusnya panas jadinya hujan. Iya Kak. Nah kalau bulan September, bulan depan ini sendiri gimana kalau untuk Kota Ambon, apakah masih hujan atau memang sudah masuk musim pancaroba? Itu kalau untuk September Oktober ini untuk khususnya wilayah Kota Ambon ini masuk ke peralihan musim Kak, dari musim hujan ke musim kemarau. Di situ juga fluktuatif, ada terjadi hujan, bisa terjadi panas gitu Kak. Biasanya kalau peralihan itu intensitas hujan tuh mulai menurun Kak, tapi bukan tidak ada hujan sama sekali, tetap ada hujan, fluktuatif, ada panas, seperti itu Kak. Apakah masyarakat harus masih tetap mewaspadai longsor dan banjir? Nah, untuk cuaca yang signifikan seperti sekarang, kami juga mengharapkan masyarakat ini lebih waspada khususnya untuk mereka yang tinggal di bantaran-bantaran sungai. Nah, karena kalau hujan secara terus-menerus juga dia akan membuat kondisi tanah ini semakin jenuh. Nah, hujan terus-menerus keadaan tanah semakin jenuh dan rentan untuk terjadi longsor. Kemudian kalau hujan terus-menerus dengan intensitas yang lebat akan juga mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, itu untuk warga masyarakat yang tinggal di bantaran-bantaran sungai itu perlu hati-hati, atau di daerah yang rawan longsor juga perlu hati-hati jika terjadi longsor pada saat musim hujan. Atau juga ada kan di Ambon ini kan banyak pembangunan kan Kak. Jadi itu juga harus memperhatikan drainase. Kalau drainasenya berfungsi baik ya bisa mengurangi resiko terjadinya banjir. Tapi kalau drainasenya banyak sampah atau tidak ada drainase yang berfungsi dengan baik, maka air meluap dan terjadinya banjir. Jadi memang karena selain faktor alam ini juga masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di sungai. Aduh. Tuh. Oke Kak, ini ada juga pertanyaan dari Tribuners. Ini dari Kak Noel Pilkosting. Ini bener Kak? Kak, ini ada pertanyaan, adakah aplikasi perakiraan cuaca yang akurat yang dapat diunduh di Android secara gratis?
untuk info cuaca bisa di info BMKG, aplikasi info BMKG. Di situ ada informasi cuaca dan gempa bumi. Itu Kak bisa diunduh gratis di App Store maupun Play Store. Oke, bisa langsung wajib dipasang. Jadi bukan cuma pantau BMKG, cuma gempa saja. Ya, jadi ya Pak Noel bisa langsung download aplikasi ya Pak. Oke, jadi ya untuk Kak Noel dan juga Tribuners yang lain selain aplikasi info BMKG, saya mau bilang lagi nih kalau Tribun Ambon setiap pagi, setiap sore itu mau malam itu juga ada perakiraan cuaca, jadi bisa langsung dibaca. Tapi memang kalau di Tribun Ambon itu cuma ada 10 kabupaten kota. Iya. Oke. Biasanya tuh kalau kami di BMKG itu mengeluarkan 10 titik kabupaten kota. Nah, nanti setelah di kabupaten kota itu, forecaster di daerah juga itu bisa mengembangkan perakiraan cuaca untuk wilayah-wilayah daerah kecamatan di sana. Tapi pada umumnya itu kami dari Patimura sudah mengeluarkan info cuaca yang tadi Kakak bilang 10 titik kabupaten kota itu. Nanti setelah sampai di sana, forecaster di daerah akan mengembangkannya untuk perakiraan di daerah-daerah di per sana, kecamatan, per kecamatan. Ya, seperti itu, Kak. Oke. Ini mungkin, ini mungkin terakhir ya Tribuners, juga Kak, ini pertanyaannya. Kira-kira ini Kak, kalau dari prediksinya Kakak sendiri nih, berapa nanti di bulan September ini apakah daerah mana saja yang selain Kota Ambon, daerah mana saja yang akan masih mengalami hujan deras, lalu mana saja yang sudah mulai masuk ke pancaroba, dan juga daerah yang masih tetap musim panas, dan itu akan berlangsung berapa lama? Nah, untuk bulan September menuju Oktober ini, untuk daerah-daerah yang akan peralihan dari musim hujan ke musim kemarau itu, daerah di Buru Selatan, kemudian Maluku Tengah, Masohi, Amahai dan sekitarnya, kemudian sebagian Seram bagian timur, kemudian Pulau Banda dan sekitarnya juga, termasuk juga Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, sudah masuk ke September Oktober ini masuk ke peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Kami juga di kantor Stamet Patimura Ambon juga bukan hanya memperkirakan cuaca pada umumnya, kami juga memperkirakan cuaca bandara untuk keperluan take off dan landing, Kak. Seperti itu. Iya betul, saya hampir lupa ya Kak. Itu memang kemarin sempat cuaca ekstrim, ada beberapa penerbangan juga yang terpaksa dihentikan karena cuacanya buruk. Iya. Biasanya itu untuk perakiraan cuaca bandara itu per 30 menit kami sampaikan ke tower, ke ATC, Kak. Per 30 menit? Per 30 menit kami mengupdate info cuaca bandara per 30 menit. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tiba-tiba, kan cuaca ini kan bisa berubah per menit, per detik kan berubah tiba-tiba. Nah, biasanya itu kalau ada angin tiba-tiba dengan kecepatan lebih dari 30 knots atau 25 knots itu, kami langsung sampaikan ke tower. Nah, untuk yang kemarin cancel flight karena cuaca ekstrim itu memang benar, karena cuaca bandara itu tertutup, visibility-nya atau jarak pandang untuk runway di bandara itu sangat dekat, 100 sampai 100 meter atau sampai 500 meter. Nah, kalau keadaan kayak gitu, otomatis pesawat tidak bisa landing maupun take off. Seperti itu, Kak. Jadi itu memang informasi cuaca bandara juga itu sangat penting. Ya. Nah, kami kan untuk informasi kan kalau ke bandara tiap 30 menit tambah deh. Kalau untuk 30 menit kalau kan tadi Kakak bilang kalau misalnya mau pantau cuaca bisa download aplikasi info BMKG. Kalau info BMKG informasi ke masyarakat sendiri kan itu bisa saja berubah kan. Biasanya yang kita lihat cuman pagi, siang, malam sama dini hari. Tapi kan bisa berubah setiap 30 menit atau bahkan detik juga berubah.